Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat semuanya, shalom. Wah, I'm so honored to be here. Saya cuma tahu bahasa Inggris itu aja Pak. Ya, saya belajar bertahun-tahun untuk itu. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kalau tadi Ibu Gembala bilang, Michael itu ganteng banget, that's the truth. Itu kebenaran yang gak bisa ditolak ya Bu. Ternyata Ibu penglihatannya masih sempurna. Saya 11-12 sama Bapak Gembala, Bapak Yongki ya. Walaupun banyakan saya kayaknya Pak. Yang kedua suaranya bagus, that's the truth. Ya, no I'm not, I'm just kidding. Saya selalu memperkenalkan diri saya, kalau orang Jakarta bilang itu nggak kenal maka nggak sayang Pak. Kalau jemaat Tuhan di BMC New York ini dari cara pandang Bapak Ibu di tempat ini belum kenal aja kayaknya udah sayang banget sama saya. Saya Michael Panjaitan, saya adalah orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Hari ini bisa ada semua karena kebaikan Tuhan, bisa melayani Tuhan. Lewat lagu-lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar, I don't know. Di sini dinyanyikan nggak Pak lagu-lagunya? Saya nggak tahu, kita tes dulu. Kalau sampai jemaatnya nggak tahu, saya pulang ke New Jersey hari ini mungkin. Atau kemana lah saya bisa pulang. Di F dulu Kak, boleh. Tuhan izinkan jadi berkat lewat lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar tahun 2019 awal. Kalau tahu lagunya nyanyi sama-sama. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. 2017, ku percaya. Amen. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. 2015, kuasamu terlebih. Tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tahan nanti ya, sabar ya kok ya. Wah, aman ternyata Pak. Saya kira kalau nggak ada yang tahu saya pulang ya kan. Semua karena kebaikan Tuhan. Punya 1 orang istri, 2 anak dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dan senang sekali saya bisa ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya apa yang firman Tuhan katakan dalam Mazmur, tidak ada satu hari pun dalam hidup kita yang terjadi secara kebetulan. Mazmur berkata bahwa setiap hari, every single day dalam hidup kita, itu Tuhan tulis dalam kitabnya, Tuhan tulis dalam bukunya. Artinya gak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita yang di luar dari rencana Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kekuatan kita terbatas, kehebatan kita terbatas, cara kita seringkali gagal. Rancangan kita seringkali gagal, tapi firman Tuhan berkata rancangan Tuhan satu kali pun gak pernah gagal. Jadi kalau kita ada sampai hari ini dengan segala keberadaan kita, I know hari ini mungkin ada yang lagi bersuka cita, tapi hari ini mungkin tetangga saudara ada yang lagi berduka cita, mungkin sedang bergumul, mungkin sedang berdoa dan belum ada jawaban dari Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita punya Tuhan Yesus yang sungguh baik. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saya dikasih waktu berapa lama ini Pak? Yang bilang 2 jam siapa ya? Saya tanya Bapak Gembala loh. Kagetnya tiba-tiba Pak Gembala bilang 4 jam. Bapak Ibu mau 4 jam? Mau? Sayanya gak mau. Saya masih mau menikmati New York di malam hari. Dengan waktu yang diberikan Pak, kalau udah kelewatan langsung just let me know ya. Saya mengajak kita menyembah Tuhan dulu sama-sama saudara. Saya percaya firman Tuhan berkata begini dalam Mazmur 62. I don't know why. Dari tadi pertama saya masuk ke tempat ini. I feel Jesus. Saya merasakan betapa Tuhan itu hadir.
Saudara, dan saya nggak bisa berhenti menangis ketika mengingat segala kebaikan Tuhan. Nangis bukan karena banyak masalah, no. Menangis karena betapa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Mazmur 62 berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. I will not be moved, itu kata firman Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin menggoyahkan kita hari-hari ini. But let me tell you something, Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan berkata hanya dekat Allah saja. Waktu saya belajar firman Tuhan ini di masa-masa COVID 2020 kemarin, dulu saya pernah sempat bekerja, bahkan sempat masuk industri hiburan di maksudnya entertain di Indonesia, saudaraku. Dan bekerja 2014 saya memutuskan untuk full melayani Tuhan. Saya ingat banget waktu full melayani Tuhan, artinya orang-orang berkata Michael akan hidup dari pelayanan. Michael hidup itu dari jadwal pelayanan, artinya kalau Michael gak pelayanan maka gak akan bisa hidup. Gitu ya, dan saya nggak salahin orang berkata demikian. And then terjadilah COVID 2020 saudara di Indonesia Maret 2020. Saya ingat banget semua jadwal pelayanan itu berantakan. Semuanya tiba-tiba berhenti saudara, dan saya nggak punya jadwal apapun. Saya hanya ada di rumah waktu itu saudara. Saya memilih waktu itu, I chose to worship. Saya memilih untuk datang kepada Tuhan waktu itu saudara. Dan waktu saya datang kepada Tuhan saya katakan begini, Tuhan bawa saya ke musim ini nggak mungkin untuk ditinggalkan. Firman Tuhan berkata begini, Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saya katakan saudara, kalau di waktu yang lalu engkau Tuhan yang menyertai aku, hari ini engkau Tuhan yang sama. Besok bahkan sampai selama-lamanya engkau tidak pernah berubah. Ketika saya memilih menyembah Tuhan waktu itu, saya ingat banget. Tuhan kuatkan saya dan Tuhan ingatkan saya begini, hidupmu gak bergantung sama jadwal. Hidupmu bergantung sama kasih karuniaku, kata Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, thank you, makasih Tuhan udah diingatkan. Tuhan kasih ayat itu, Mazmur 62. Diajarkan Tuhan dalam hidup saya, yang ngomong ini seorang raja, Raja Daud saudara. King David kalau kata orang Amerika ya. Raja Daud ini siapa sih? Firman Tuhan mencatat dia ini raja, dia ini satu orang yang sangat ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Kenapa? Firman Tuhan mencatat kemanapun Daud pergi berperang, Tuhan memberikan kemenangan kepada dia. Karena Tuhan menyertai dia, itu kata firman Tuhan. Tahukah saudara, bangsa-bangsa yang dikalahkan waktu itu harus menyerahkan seluruh harta kepunyaan mereka kepada Raja Daud. Artinya Raja Daud punya banyak hal, punya banyak keadaan yang bisa dia banggakan dalam hidupnya saudara. Tapi tahukah saudara, dalam segala kebanggaannya, dalam segala kebesarannya, dalam segala apapun yang dia punya, Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja. Kalau hanya artinya gak ada yang lain, setuju ya? The one and only, gak ada yang lain. Daud berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya, kalau aku gak dekat dengan Tuhan, aku gak akan tenang. Kalau aku jauh dari Tuhan, aku gak akan tenang. Daud gak berkata, hanya dekat istanaku aku tenang. No, hanya dekat panglimaku aku tenang. Enggak. Pastinya saudara, panglimanya Raja Daud itu orang pilihan kan. Gak mungkin orang yang kurang vitamin. Pasti orang yang sehat, badannya, posturnya bagus. Ganteng kayak Pak Gembala kita ya. Gak mungkin orang-orang biasa saudara. Tapi Daud gak berkata hanya dekat mereka aku tenang. No. Dia berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya gak ada satupun dalam hidupnya yang bisa membuat dia tenang selain dekat dengan Tuhan. Wah, saya waktu itu berkata, Tuhan makasih. Ketika Tuhan ingatkan saya begini, hidupmu bergantung sama kasih karuniaku. Tahukah saudara, ada my sister di sini ya. Saya panggil Tante Aines enggak ya, atau Ibu Aines ya. Oh, saya langsung begini. Ya, we're just like family lah, udah kayak keluarga sendiri gitu saudara. Dia tahu, dia kenal istri saya. Tuhan itu menolong kami di masa COVID kemarin dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya saya. Tuhan menunjukkan kepada seorang Michael Panjaitan, bukan dengan caramu, bukan dalam waktumu, tapi dengan caraku, kata Tuhan. Tapi Tuhan mau menunjukkan, kamu lihat kan, kamu gak pelayanan pun aku tetap memelihara hidupmu karena aku Tuhan pemilik hidupmu. Wow, saya katakan, wah keren banget deh Tuhan. Kalau bicara soal penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, banyak banget Bapak Ibu Saudara. Waktu saya terlalu singkat. Tapi kalau boleh jujur Pak, sekali lagi saya tanya, dikasih waktu berapa lama? Saya takut kelewatan. Ya. Mengalir aja sampai tenggelam, hanyut ya. Wow. Oh iya saudara, pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam keluarga kami sampai hari ini. Nanti saya akan ceritakan gimana kami menikah.
tunangan ada Kak Aines ya, Ci Aines yang jadi saksi tunangan kami waktu itu. Menikah, kami divonis gak bisa punya anak saudara, 2017. Dokter berkata gak bisa, susah punya anak. Banyak banget omongan kiri kanan berkata, it's impossible, impossible, impossible. Ya, kenyataannya memang kami susah punya anak, gak bisa kata manusia. Tapi saya tahu kenyataan apapun di depan mata, hidup kita, hidup saya dan saudara gak ditentukan sama apa kata manusia. Hidup kita ditentukan sama apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bagi Tuhan yang kita sembah tidak ada yang mustahil saudara. Bagi manusia banyak yang mustahil. Tapi bagi Tuhan, bagi Yesus yang kita sembah di tempat ini, there's nothing is impossible. Gak ada yang mustahil. Waktu manusia berkata gak mungkin bisa punya anak, Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami hari ini. Tuhan kita hidup. Saya mau mengajak kita menyembah Tuhan dulu sama-sama saudara. Sesuatu yang dahsyat terjadi saat kita menyembah Tuhan. Setuju saudara? Pastikan Bapak Ibu Saudara hari ini datang ke gereja bukan sekedar rutinitas. Oh karena hari Minggu aja no. Karena dari saya kecil udah hari Minggu ke gereja, enggak. Tapi pastikan saudara berjumpa dengan Tuhan Yesus di tempat ini. Firman Tuhan mencatat orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, hidup mereka diubahkan Tuhan. Wanita yang pendarahan 12 tahun saudara, 12 tahun dihabiskan seluruh hartanya. Kata firman Tuhan, dia punya harta yang banyak, dihabiskan seluruh hartanya untuk mengobati sakitnya, pendarahannya saudara. Tapi gak sembuh, semakin hari semakin buruk keadaannya, itu kata firman Tuhan. Sampai suatu saat dia ketemu Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata apa? Seketika itu juga berhenti pendarahannya. Bartimeus yang buta saudara, mengharapkan belas kasihan orang, gak bisa ngapa-ngapain. Ketemu sama Tuhan Yesus, firman Tuhan mencatat, seketika itu juga melihatlah ia. Paulus dan Silas dalam penjara, Kisah Para Rasul 16. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kira-kira tengah malam, kata firman Tuhan. Tengah malam enaknya istirahat, tidur saudara. Tapi apa yang Paulus dan Silas lakukan dalam masa-masa yang gak baik? Kenapa gak baik? Mereka itu melayani Tuhan, kata firman Tuhan. Nanti baca di rumah ya. Melayani Tuhan, and then mereka difitnah waktu itu. Setelah difitnah mereka dipenjara. Sebelum dipenjara mereka disiksa dulu saudara. Dicambuk, dipukul. Saya tahu keadaannya babak belur saat itu saudaraku. Harusnya mereka komplain sama Tuhan. Harusnya mereka bisa berkata, Tuhan kami kan melayani Tuhan, kok malah begini situasinya, kok malah kena masalah. Tapi firman Tuhan gak mencatat demikian. Dalam keadaan tersiksa babak belur, firman Tuhan berkata mereka ditempatkan di penjara paling tengah, dibelenggu, dirantai lagi saudara. Artinya benar-benar komplit penderitaannya. Tengah malam enaknya tidur, setuju ya? Tapi firman Tuhan berkata, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas, they chose to worship. Mereka memilih untuk menaikkan puji-pujian menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, seketika itu juga terlepaslah belenggu mereka. Hari ini kita ada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, engkau berjumpa dengan Tuhan. I know, seketika itu juga sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Boleh saya mengajak kita menyembah Tuhan sore hari ini saudara. Mari kita menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Kami tahu kehadiran Tuhan gak pernah sia-sia dalam hidup kami. Hari ini sesuatu yang dahsyat terjadi saat kami menyembah Engkau Tuhan. Saat kami berjumpa dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang terbaik kami bisa ada di rumah-Mu Tuhan. We just want to worship You this place. Kami cuma mau menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Nothing else. Gak ada yang lain Tuhan. Lebih dari sekedar mujizat. Lebih dari sekedar pertolongan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart.
I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. Sembah Tuhan bersama-sama, katakan. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it, when it's all about you. It's all I'm coming back to the heart of worship. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you and you alone. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. Bolehkah kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan hari ini, saudara? Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Gak ada yang lain Tuhan selain Engkau. Yang kami rindukan dan kami harapkan atas setiap kami di tempat ini hanya Engkau, Tuhan Yesus. Engkau kekuatan bagi setiap kami, pengharapan, perlindungan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami rindu menyembah Engkau di tempat ini, Tuhan. Hiyalah rabatakala rabayana namasyana takala rabayana namayana namo. Hiyalah rabayana takala rabayana namasyana namo. Kami sembah Engkau, Tuhan. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Kami angkat suara kami memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Rabasyana yana takala rabayana namasyana namo. Hiyalah rabayana takala rabayana namasyana namo. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. Katakan sama Tuhan. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you.
and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Dengan segenap hati katakan sama-sama, I love you Lord. I love, and I lift my voice, and I lift my voice to worship you, to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Lebih lagi nyatakan isi hati saudara kepada Tuhan. Lord, I love you. And I lift my voice, I lift my voice to my soul rejoice in you, Lord. Rejoice, take joy, my King, what you hear, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet. Let it be a sweet sound. Let it be a sweet, and let it be a sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan hari ini di hadapan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami, betapa kami mengasihi Tuhan, betapa kami mengagumi apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami ada hari ini Tuhan, kami bisa memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau, kami bisa mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Ini adalah bukti nyata bahwa penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Makasih untuk 1 minggu yang kami lewati, kami tahu minggu yang baru, penyertaan yang baru, kasih setia Tuhan yang baru selalu Tuhan tambah-tambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, boleh lihat kiri kananmu, katakan kepada dia, engkau dikasihi Tuhan. Wow. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita dikasihi Tuhan, amin. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saya gak ada siapkan ini, tapi Tuhan ingatkan saya tadi begini.
Orang yang dikasihi, mungkin Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini ada yang berpasangan, suami istri atau mungkin pacaran atau mungkin pernah jatuh cinta. Pernah ya Saudara? Atau ada di sini yang belum pernah jatuh cinta, kecuali baby yang di belakang. Please nggak usah angkat tangan ya. Siapa di sini yang belum pernah ngerasain jatuh cinta? Semua sudah pernah jatuh cinta ya. Tahukah Saudara ketika orang mau jatuh cinta sama seseorang itu pengennya berduaan terus, betul gak sih? Pengennya sama-sama terus, betul gak Saudara? Dan selalu pengen memberikan yang terbaik, mengusahakan yang terbaik kepada orang yang dicintai, betul gak? Makanya ada istilahnya gini, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, mau tidur ingat dia. Pas lagi tidur ingat gak? Gak bisa ya, jangan sampai lebay, berlebihan kalau Bapak Ibu Saudara berkata, tidur pun aku tetap ingat, gak mungkin ya. Tapi tahukah Saudara kalau manusia yang cintanya terbatas aja bisa melakukan yang terbaik bagi orang yang dicintai. Apalagi Tuhan kita Saudara. Firman Tuhan berkata begini, nyawanya saja diberikan bagi kita. Maka gak ada satu hal pun yang ditahankan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Semuanya Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Karena kita dicintai Tuhan. Yang dikasihi Tuhan dan dicintai Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan sama-sama. Dalam Lukas pasal yang ke-8 kita belajar firman Tuhan singkat Saudara. Lukas pasal yang ke-8 ayat 40. Multimedia mungkin boleh bantu saya. Lukas 8 ayat 40, there you go. Oke, kita baca sama-sama Saudara dalam hitungan yang ketiga dengan semangat Saudara. 1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, sebentar itu suaranya kayaknya belum. Bapak Ibu ikut puasa? Seperti tetangga kita? Enggak ya. Baca dengan semangat dong. 1, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Sebab mereka semua menanti-nantikan dia. 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Kenapa Saudara? 42 berkata begini. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Boleh katakan sama-sama hampir mati. Sudah mati apa belum? Belum ya, masih hampir, masih koma ya. Dalam perjalanan ke situ, kemana? Ke rumah Yairus. Yesus didesak-desak orang banyak. Balik ayat 40 tadi Bapak Ibu Saudara. Kita belajar sedikit dulu ya. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus kembali. Kembali dari mana? Jadi ceritanya gini Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa baca di rumah ya. Yesus melakukan KKR besar-besaran. Kalau di Amerika KKR itu bahasa Inggrisnya apa ya Pak? What do we say? Revival service or something like that ya. Revival lah gitu ya. Terjadi KKR besar-besaran. Kenapa? Yesus mengajar orang banyak. Ribuan orang diajar Tuhan waktu itu. Dan ketika hari mulai sore, firman Tuhan berkata begini, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kasih mereka makan ya. Lalu murid-muridnya berkata begini, guru kita gak punya apa-apa, we have nothing, gak ada apapun yang bisa diberikan. Lalu Yesus tanya, kalian punya apa? Cuma punya apa Saudara? 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus mengucap syukur, lalu roti itu dan ikan itu dibagi-bagikan Saudara. Yang makan berapa orang? Halo? Ini kan kalau saya lihat Pak wajah-wajah firman Tuhan semua di sini. Pasti tahu ceritanya ya. Yang makan berapa orang Bapak Ibu Saudara? 5.000 orang. Baru laki-laki. Firman Tuhan bilang baru laki-laki. Belum anak-anak, belum perempuan. So more than 5,000. Selebih dari 5.000 orang Saudara makan. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Can you imagine? Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan? Cukup gak kira-kira? Gak cukup logika manusia. Tapi ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang melakukan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan 5 roti dan 2 ikan yang makan 5.000 orang. Baru laki-laki belum perempuan belum anak-anak. Sisa berapa keranjang? 12 bakul. Ada orang Manado gak di sini? Boleh angkat tangan orang Manado. Orang Batak. Terus yang lainnya sisanya orang apa? Berasa orang Amerika. Tapi yakin waktu itu kalau di sini orang Manado ada, orang Batak ada. Di waktu itu nggak mungkin ada. Karena kalau ada Batak Manado Pak, habis nggak ada sisa. Bungkus pasti ya, bawa pulang ya. Saudaraku sisa banyak banget.
12 keranjang sisa saudara dengan 5 roti dan 2 ikan yang makan ribuan orang. Gak mungkin, tapi mungkin bagi Tuhan. Selesai makan, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Murid-muridnya disuruh menyeberang dulu di danau. Yesus, kata firman Tuhan, berdoa seorang diri. Di tengah perjalanan murid-muridnya waktu itu terjadi angin sakal. Kapal mereka hampir tenggelam, kata firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus berkata, Tuhan, Guru, kalau itu memang Engkau suruh aku berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Lalu waktu Yesus menyelesaikan pergumulan, menyelesaikan angin ribut, tibalah mereka di Gerasa, kata firman Tuhan. Di Gerasa ketemu sama satu orang doang nih yang kerasukan. Oh iya, penuh kasih di sini ya Pak. Thank you kok. By the way buat dia doang. Buat saya enggak ya. Bapak Ibu, waktu itu Yesus ketemu sama satu orang. Lalu satu orang ini kerasukan banyak setan di dalamnya kan. Diusir. Setannya pergi kemana saudara? Halo? Setannya diusir kemana? Setannya diusir kemana? Ada yang bilang gini, Pak, terserah mau kemana, yang penting sudah selesai, Yesus kita menang. Diusir ke babi kan? Makanya daging babi itu enak ya Pak. Oh ada lagi? Oh iya masih ada satu orang saudara kita yang bergumul ya. Kita tunggu dulu, nggak apa-apa. Yes, help yourself brother, oke? Oke. Bapak Ibu Saudara, manusia ini sembuh, satu orang kerasukan ini sembuh. And then Yesus sama murid-muridnya kembali. Mulailah cerita ini. Yesus balik lagi ke tempat di mana dia mengajar banyak orang itu. Ternyata waktu Yesus kembali, orang-orang yang udah pulang kemarin udah datang lagi mau menemui Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka bukan cuma sekedar mau belajar sebenarnya. Mereka mau, oh yang penting dikasih makan. Kebutuhan kita dipenuhi gitu kira-kira. Itu yang terjadi saudara. Orang banyak, ribuan orang itu menyambut Yesus. Kenapa? Mereka semua menanti-nantikan. Bicara menyambut, saya yakin gak mungkin diam-diam aja. Oh Yesus datang ya, oke. Gak mungkin. Namanya menyambut pasti wah tepuk tangan. Pasti teriak-teriak, Yesus datang. Oh keren banget gitu kira-kira. Bahkan mungkin kalau ada sosial media waktu itu saudara. Semua pasti ambil handphonenya. Oke, mulai syuting ya. Ada yang live mungkin, ada yang bumerang mungkin, ada yang story mungkin gitu ya. Saking diidolakannya Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat ini Yesus ini bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah ayat 41 tadi berkata begini. Di tengah ribuan orang banyak itu, satu orang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat. Artinya kira-kira begini, hamba Tuhan gitulah ya. Pendeta gitu kira-kira. Datang sama Yesus tersungkur, bahkan dalam terjemahan lain dikatakan dia sampai mencium tanah. Saya yakin waktu itu Yesus itu lebih muda dari Yairus. Yairus pasti lebih tua saudara. Lebih terhormat, jabatannya lebih bagus, lebih dianggap sama banyak orang. Tapi dia datang dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus sambil memohon kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Datang ke rumahnya. Kenapa? Anak perempuan satu-satunya 12 tahun hampir mati. Ternyata hamba Tuhan juga punya masalah ya Pak. Jemaat kan suka gitu. Ah hamba Tuhan mah enak, gak punya masalah. Siapa bilang? Punya banyak masalah gak Pak? Pak Yongki boleh jujur aja gak apa-apa, ini rumah Tuhan. Banyak masalah ya? Oke. Nah itu mah udah sampai curhat Pak, gak usah sampai curhat banget. Iya. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan ini punya masalah juga. Jadi jangan pernah berpikir, oh namanya hamba Tuhan gak punya masalah. No. As long as we live, selama kita hidup, selama kita bernafas, yang namanya masalah pasti datang. Senang atau gak senang, diundang atau gak diundang, masalah itu pasti datang saudara. Nah firman Tuhan berkata hamba Tuhan ini punya masalah. Kenapa? Anaknya hampir mati. Saya yakin hari itu anaknya Yairus gak mungkin cuman sakit kepala biasa. Gak mungkin cuman mungkin maaf ya gatal-gatal bisul-bisul. No. Hampir mati, sakitnya parah. Kira-kira waktu anaknya hampir mati, Yairus takut gak? Takut. Sama kayak kita punya teman atau punya saudara. Kalau lagi masuk ICU betul gak? Lagi koma. Dokter just do your best, pasti melakukan yang terbaik deh gitu ya. Ditunggu harap-harap cemas, aduh namanya udah koma, ntar lagi titik nih. Mati nih kalau gak diapa-apain, betul gak? Dilakukan berbagai macam cara supaya apa? Supaya tertolong. Yairus melakukan itu saudara. Dia berharap
Yesus menyembuhkan anaknya, betul ya? Makanya dia datang tersungkur. Pertanyaannya, Yesus mau nggak datang ke rumah Yairus? Yang berkata mau. Yang berkata nggak mau kayaknya. Apakah saya harus bahasa Inggris di sini ya Pak? Do I have to speak English here? Jago banget. Saya cuma tahu itu aja saudara. Yairus waktu dia begging, meminta, mohon sama Tuhan Yesus. Yesus mau. Makanya firman Tuhan berkata, dalam perjalanan ke situ didesak orang banyak. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Ini membuat kita belajar. Tuhan itu tahu yang terbaik bagi kita. In His own way, dengan caranya, dalam waktunya. Caranya kita itu seringkali gagal. Tapi caranya Tuhan gak pernah gagal. Waktunya kita kalau gak kecepatan. Tadi ibadah jam berapa Pak? Jam 6 ya. Yang datang sebelum jam 6. Ih mantap. Selain pelayan Tuhan ya. It's a must. Itu suatu keharusan. Yang datang setelah jam 6. Ini rumah Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Come on. Ada yang terlambat ya. Karena memang manusia begitu Pak. Kalau gak kecepatan ya kelambat. Tapi saya mau kasih tahu. Tuhan itu waktunya selalu tepat. Gak pernah kecepatan. Gak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Itu kata firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Di tengah perjalanan. Boleh lompat ke ayat 49. If I'm not mistaken itu ayat 49. Kita lompat aja saudara. Nanti bisa baca di rumah. Oke, firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, Yesus ngobrol nih. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Ada orang dari rumah Yairus, saudaranya mungkin atau orang di rumahnya mungkin. Datang dan berkata apa? Anakmu sudah apa? Mati. Tadi masih hampir mati. Sekarang sudah mati. Bagi manusia, it's over now. Too late, terlalu lambat. Kelambatan, udah gak bisa lagi. Kenapa mereka bilang begini? Anakmu udah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Yesus masih berbicara, loh kenapa? Kok gak langsung? Ternyata dalam perjalanan ke rumah Yairus, ketemu sama seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Waktu dia pendarahan 12 tahun, dia ketemu Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. And then apa yang terjadi? Wanita ini sembuh. Yesus di tengah ribuan orang itu ngomong begini, siapa yang menjamah aku, siapa yang menyentuh aku gitu kira-kira. Murid-murid Yesus berkata, guru ini kan ribuan orang gitu kira-kira bahasanya ya. Ini ribuan orang, ya semua pasti kan berdesak-desakan, megang Yesus pasti semua kena lah. Mana bisa kita lihat siapa yang menyentuh guru, semua pasti. Yesus ngomong apa? Yang ini beda, karena aku merasa ada satu kuasa keluar dari diriku. Ternyata apa saudara? Yang menyentuh itu ketika melihat perbuatannya itu ketahuan, itu kata firman Tuhan. Perempuan itu datang tersungkur depan Yesus. It's me, itu aku Tuhan. Kata wanita pendarahan ini. Sembuh penyakitnya. Lalu Yesus berkata apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan. Keren ya. Yesus ketika menyembuhkan orang, Yesus gak pernah berkata imanmu telah menyembuhkan engkau. No. Perhatikan semua cerita waktu Yesus melakukan mujizat. Yesus gak pernah berkata imanmu telah menyembuhkan engkau. Padahal semua orang mau datang sama dia disembuhkan, betul ya. Wanita pendarahan pengen sembuh. Harusnya Yesus berkata, anakku imanmu telah menyembuhkan engkau. Tapi Yesus gak ngomong gitu. Made you whole. Imanmu telah membuat engkau penuh pengenalan akan Tuhan. Penuh pengenalan akan Tuhan bahwa dia sanggup melakukan apapun dalam hidup kita saudara. Karena Yesus tahu hari ini kamu sembuh, minggu depan pasti bisa ada sakit yang lain lagi. Minggu depannya pasti ada pergumulan lain lagi. Tapi Yesus mau ngasih tahu, selama kamu mengenal Tuhan yang kamu sembah, membuat engkau penuh akan pengenalan akan Tuhan, apapun boleh terjadi, percayanya kita tetap sama Tuhan. Amin saudara. Nah, ini ceritanya beda lagi. Tapi intinya waktu Yesus masih asik ngobrol sama perempuan ini. Di situ saya lihat gini, kok kayaknya itu ya Tuhan Yesus tega banget. Yang lagi kritis kan di sana, betul nggak?
namanya kritis, harus segera ditangani, betul nggak? Emergency banget nih, nggak bisa main-main. Caranya Yairus, ini nih caranya nih, beda. Caranya kita sama caranya Tuhan beda. Waktunya kita sama waktunya Tuhan beda. Caranya Yairus begini, dia datang sama Tuhan Yesus, langsung datang ke rumahnya, lalu Yesus menyembuhkan. Itu caranya Yairus. Yang menurut Yairus terbaik buat anaknya dan buat keluarganya. Tapi ternyata buat Tuhan itu gak terbaik. Pertanyaannya, anaknya sembuh atau enggak? Halo? Yang berkata sembuh. Yang berkata kayaknya gak sembuh. Yang berkata terserah mau sembuh, mau apa sudah selesai. God is reason. Anaknya gak sembuh saudara. Karena caranya Yairus melihat Tuhan Yesus waktu itu, Yesus datang menyembuhkan. Tapi caranya Tuhan, rancangannya Tuhan bagi Yairus bukan cuma sekedar menyembuhkan, tapi membangkitkan. Tuhan mau menunjukkan something yang lebih besar dari apa yang dapat kamu rancangkan. Dalam hidup kita juga gitu ya. Seringkali kita itu kan gini, banyak orang kecewa Pak sama Tuhan. Tuhan itu selalu menjawab doa, yang setuju boleh katakan amin. Maaf ya kalau saya banyak bertanya Pak, saya tanya lagi ya. Siapa yang, jangan bosan-bosan. Siapa yang setuju Tuhan selalu menjawab doa? Anggaplah ini olahraga biar sehat ya. Kalau tadi tangan kanan it's okay, boleh angkat tangan kiri. Siapa yang setuju Tuhan selalu menjawab doa? Oke. Siapa di sini yang doanya pernah dijawab Tuhan? Semua. Siapa di sini yang pernah berdoa? Diminta sesuatu sama Tuhan tapi gak dijawab Tuhan. Jadi Tuhan selalu menjawab atau enggak nih? Tuh, siapa yang percaya Tuhan selalu menjawab doa? Wah, siapa yang pernah dijawab doanya? Siapa yang pernah doanya gak dijawab? Jadi piye to iki gitu loh Pak. Jadi sebenarnya Tuhan itu selalu menjawab atau enggak? Boleh minta digego? Tuhan selalu menjawab atau enggak? Hopefully lagu ini bisa jadi jawaban bagi kita. Yang selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sebenarnya maksud lagu ini, saya ngomong waktu itu, Tuhan itu selalu menjawab doa. Tapi jawaban Tuhan gak selalu iya. Ada masa di mana Tuhan berkata enggak, bukan berarti Tuhan jahat. Waktu Yairus berkata, Tuhan aku mau Tuhan datang ke rumah menyembuhkan. Diiyain Tuhan gak? Enggak. Karena Tuhan mau bukan cuma sekedar menyembuhkan, tapi mau membangkitkan. Lebih hebat mana, menyembuhkan atau membangkitkan? Tuhan mau menunjukkan, oke, kalau kamu membatasi aku hanya sekedar menyembuhkan, I will show you that gak cuma sekedar bisa menyembuhkan, aku juga bisa membangkitkan. Kita doa sama Tuhan, Tuhan mau mobil Tuhan. Tuhan gak kasih. Tuh kan Tuhan jahat, katanya Tuhan sayang, saya minta mobil gak dikasih. Ternyata Tuhan mau kasih pesawat. Mau pesawat gak? Mau parkir di mana? Tapi yang pasti, kalaupun doa kita sedang tidak diiyakan sama Tuhan hari ini, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik. Lebih dari apa yang dapat kita minta, itu kata firman Tuhan. Lebih dari apa yang dapat kita doakan saudara. So stop complaining, stop komplain sama Tuhan.
Karena apa yang Tuhan kerjakan pasti yang terbaik. Roma 8 berkata apa? Ini kan wajah Alkitab semua nih saya lihat. Ada wajah-wajah perjanjian lama. Ada wajah perjanjian baru. Saking cintanya sama firman Tuhan Pak. Kan kalau Alkitab zaman dulu itu ya, di tengah-tengah ada halaman putih, betul ya? Saking cintanya firman Tuhan, halaman putih pun diliatin aja semua. Roma 8 berkata apa? Tuhan turut bekerja in all things, dalam segala hal. Bukan cuma dalam sukacita kita saudara. Dalam air matamu pun, dalam pergumulanmu, dalam hari bahagiamu, dalam sakitmu, dalam sehatmu, dalam apapun musim hidup kita saudara. Firman Tuhan berkata apa? Dia Tuhan bekerja, ngapain? Mendatangkan kebaikan. Artinya apapun boleh terjadi dalam hidup kita hari ini, selalu akan ada kebaikan Tuhan yang kita lihat dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Waktunya Yairus kan pengen segera, betul nggak? Urgent kan? Segera dong, lagi koma di sana, hampir mati. Sekarang dong. Tapi Yesus seakan-akan jahat ya, delay. Why? Karena Yesus ngobrol. Harusnya Yairus kan ngomong dong. Malah asik ngobrol nih Tuhan, itu kan orang lagi koma. Come on, nanti aja ngobrolnya, bisa nggak? Bisa. Belum selesai ngobrol, firman Tuhan berkata, masih berbicara, orang udah datang. Udah ya, Yesus gak usah datang lagi. Ngapain, gak usah. Kenapa? Gak usah repot deh. Sudah mati. Karena mereka melihat Yesus itu sanggup menyembuhkan. Ya, tapi kalau membangkitkan kayaknya impossible. Orang kalau masih koma dilakukan semua cara, betul gak? Tapi kalau udah mati, kalau orang di rumah sakit sudah meninggal saudara, masih dikasih oksigen gak? Enggak. Awal-awal pas sudah mau mati, contohnya udah meninggal, nafasnya udah pelan banget, udah apa? Dipompa jantungnya, di ini itu segala macam. Kenapa? Masih hidup, masih ada harapan. Tapi kalau udah mati udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak ada harapan lagi, betul ya? Tapi Yesus mau menunjukkan ketika semua orang berpikir gak ada harapan, bersama dengan Yesus selalu ada harapan. Makanya waktu Yesus ayat 50 dikatakan begini. Tetapi Yesus mendengar apa? Mendengar bahwa anaknya Yairus sudah mati. Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jangan takut. Hari ini dengan berbagai macam yang kita alami dalam hidup kita, I don't know. Mungkin pergumulan saudara tentang keluarga, mungkin pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang kerjaan, apapun pergumulan kita hari ini. Tuhan Yesus ngomong, jangan takut, percaya saja. Akan ada kemuliaan Tuhan yang kita lihat dan dinyatakan dalam hidup kita saudara. Yairus takut, pasti wajar. Waktu masih koma aja takut pasti. Apalagi pas dikasih tahu meninggal, harusnya dia bisa komplain kan. Tuhan sih kelamaan, Yesus sih lama banget pakai cara ngobrol. No. Apa yang dilakukan Yairus? Dia mau taat sama Tuhan, dia percaya. Singkat cerita, nanti bisa baca di rumah saudara. Ketika Yesus datang di sana, ketemu sama anaknya itu, anaknya yang sudah mati. Ketika manusia berkata tidak mungkin, Yesus berkata semuanya mungkin. Anaknya sudah meninggal, sudah mati. Seketika itu juga bangunlah anak itu, kata firman Tuhan. Hari ini mungkin banyak kemustahilan yang kita hadapi dalam hidup kita. Ya kenyataannya memang betul mustahil. Kenyataannya memang benar, gak mungkin ya. Kok kayaknya susah ya. Aduh gak mungkin lah, gak mungkin. Memang benar gak mungkin. Tapi saya mau kasih tahu, bagi Tuhan yang kita sembah, bagi Tuhan yang kita layani, bagi Tuhan yang kita ikuti dalam hidup kita. Di tempat ini kita muliakan dia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Ingatkan kiri kanan saudara, gak ada yang mustahil. Amin saudara. Saya boleh kesaksian ya Pak? Saya ingat banget waktu kami divonis gak bisa punya anak waktu itu. 2017 lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib lahir dalam pengalaman ketika belum melihat janji Tuhan. Belum melihat pertolongan dari Tuhan. Tapi dalam masa-masa itu tetap kita berkata, aku percaya janji Tuhan ajaib. Satu kali pun one day Bapak Ibu Saudara mungkin ketemu istri saya, tanya dia. Gak pernah Pak sekalipun berdoa, Tuhan tolong kasih anak dong Tuhan. Tuhan masa kan sudah melayani Tuhan, lagu-lagunya memberkati banyak orang, bahkan banyak orang ditolong, kok saya gak ditolong? Enggak.
Kami berdua, sekalipun gak pernah berdoa, Tuhan tolong kasih no. Tuhan, terima kasih untuk janjimu yang ajaib. Terima kasih untuk pertolonganmu yang ajaib. Terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan. Jangankan anak, hamil pun enggak saudara. Kami perkatakan, lirik dalam lagu itu, tak akan ku takut, takut saudara. Tapi dalam masa takut itu, saya tahu saya punya Tuhan yang hebat. Sehingga saya bisa berkata, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Ketika manusia berkata gak mungkin, Tuhan kasih anak saudara. Ya, kesaksian Pak, Tuhan bawa pelayanan kemana-mana. Tuhan ingatkan saya begini, ingatkan semua orang. Bukan soal lagunya, bukan soal Michaelnya, tapi soal Tuhannya. Saya ketemu banyak orang dan saya catat itu, kami doain every single day. Kami doain saudara. Ada kurang lebih 69 pasangan. If I'm not mistaken 69 pasangan suami istri. Jadi pelayanan satu tempat, ada ketemu orang lagi, pelayanan lagi ketemu gitu ya. Tolong doakan kami dong Pak, kami juga gak punya anak. Ada yang menikah 5 tahun, 3 tahun, 8, bahkan ada yang menikah. Hamba Tuhan di Surabaya 13 tahun menikah Pak. Maaf ya, kalau kami dokter waktu itu berkata di bawah 0, sekian lah gitu. Ini maaf, ini dokter berkata mandul, sama sekali gak akan bisa punya anak. Waktu dengar kesaksian itu mereka berkata begini, kalau Michael ditolong Tuhan, kami pasti ditolong Tuhan juga. Dari 60-an orang itu hari ini ada 30 lebih pasangan suami istri di berbagai tempat di Indonesia, di Malaysia. Hari ini mereka mengalami pertolongan Tuhan saudara. Mereka punya anak. Bukan karena Michaelnya, no. Karena Tuhan kita sama saudara. Saya ingat banget beberapa waktu lalu gempa di Palu. Di sini berapa hari kemarin gempa ya Pak. Heboh banget. Saya di New Jersey. Kan lagi gempa Pak. Karena mungkin di Indonesia gempa itu udah biasa banget. Orang semua di hotel turun teriak-teriak. Apaan sih gue bilang. Terus saya nonton TV Pak. Berita langsung breaking news bla 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 bla. Come on dalam hati saya. Terus saya posting Pak sedikit. Oh gempa nih di negara orang. 4, sekian. Teman-teman di Indonesia ngetawain Pak. Seriously. Karena mungkin di sana udah biasa. Tapi kan di sini udah jadi berita. Sepanjang saya nyalain TV berita gempa lagi, gempa lagi, gempa lagi. Aduh luar biasa banget ya. Nah gempa di Palu kan sampai likuifaksi. Bapak Ibu Saudara nanti bisa search di Google. Itu apa? Tanahnya itu bergerak Pak. Ngeri banget, banget. Jadi gempa, likuifaksi, tsunami dalam momen yang bersamaan. Saya masih ingat banget saya punya teman seorang hamba Tuhan Pak, seorang pemain musik di gereja. Dia punya istri, dia punya anak 3 dan istrinya lagi mengandung anak keempat. Lagi likuifaksi waktu itu dia lari-lari, dia duluan, anak-anak cowok duluan lebih cepat. Istrinya lagi hamil, gendong anak kecil, 2 anak perempuan masih ada. Mungkin 10-11 tahun, saya kurang tahu. Dia sempat lempar anaknya Pak yang baby ke suaminya. Tolong tangkap, ditangkap. Pas suaminya nangkap begini, di depan mata suaminya ini, istrinya dimakan tanah sama dengan 2 anak yang lain lagi saudara. Sempat stres, sempat kecewa sama Tuhan, sempat marah sama Tuhan. Sempat berkata, Tuhan itu gak ada. Kalau Tuhan ada masa anak saya di depan matanya. Dia trauma banget saudara. Tapi puji Tuhan hari ini dia balik melayani Tuhan Pak. Dia dipulihkan Tuhan, dia berkata, saya melihat kebaikan Tuhan. Di masa-masa yang gak baik pun Tuhan tetap baik. Saudara. Dan waktu saya pelayanan di Palu, saya katakan, boleh bawa gak saya ke tempat likuifaksi? Saya mau lihat dong sedahsyat apa sih. Mari Pak, dibawa sama pendetanya Pak. Ini Pak, dulu gedung ini di sana, pindah ke sini, benar-benar bergerak semuanya. Sampai hari ini karena masih ribuan orang di dalam gak bisa dievakuasi, gak diapa-apain lagi Pak. Jadi gak dibenerin, dibiarin jadi kayak ya kuburan umum lah gitu kira-kira. Berantakan. Foto-foto lah saya, oh ini fotonya masjidnya, tiba-tiba, oh ngeri lah situasinya. Saya lagi foto, perempuan datang Pak. Kak Michael Panjaitan ya? Iya. Boleh foto gak? Oh boleh, foto. Lagi asik foto saudara, selesai foto dia nangis. Terus dia ngomong gini, Kak Michael masih ingat saya gak? Dia nangis sambil pegang perutnya, hamil gede banget. Perempuan nanya masih ingat saya gak? Dalam keadaan hamil Pak, nangis lagi. Saya kaget, saya bilang saya gak ingat. Terus pendetanya ngomong, Pak siapa? Lah nanya saya siapa? Jujur saudara, terus saya bilang I don't know her, saya gak tahu. Terus saya gak ingat kamu.
perempuan ini ngomong, Kak Michael waktu itu doain saya. Aman, puji Tuhan. Oh ya, doain kenapa? Dia cerita. Dia bukan orang Kristen. Dia agama seberang, saudara. 5 tahun menikah, gak punya anak. 25 Desember, dia lagi asik di kamar, lagi beres-beres. Mertuanya datang, Pak. Iparnya datang. Ngomong kenceng banget. Ceraikan istrimu, cari istri yang baru supaya bisa punya anak. Mana dia gitu, dicari. Kaget, saudara. Dia takut, dia gak mau diceraikan. Kabur dari jendela. Dia lompat dari jendela, saudara. Dia pikir, aduh kabur kemana saya. Karena kalau di mana-mana di mall, di mana nanti ketemu suaminya dicari, pasti langsung diceraikan. Dia lewat dari satu gereja, Pak. Dia pikir gini, saya kan bukan Kristen. Kalau saya masuk ke gereja, suami saya gak mungkin cari saya di gereja. Dia masuk di gereja, saya lagi kesaksian, Pak, waktu itu tentang Tuhan kasih anak. Di akhir dari service waktu itu ada altar call, doain, dan dia berkata begini, Kak Michael doain saya waktu itu. Ada satu damai sejahtera di hati saya, tiba-tiba gak takut. Lalu sambil balik ke kursi dia ngomong gini, Tuhan kalau memang benar seperti yang dia bilang. Dia gak tahu siapa saya waktu itu, saudara. Kalau memang benar seperti yang dia bilang, dia katakan, saya mau melihat juga gitu. Terus sejahtera banget, saudara. Pulang ke rumah, istrinya ini pulang ke rumah, suaminya lagi di rumah juga, mertuanya lagi siapin makanan, Pak. Terus ngomong gini, dari mana aja, ayo makan siang, kita harus makan nih. Baik banget semuanya tiba-tiba. Loh, kok gak ada omongan perceraian? Terus pikirannya begini, jangan-jangan dibaik-baikin dulu, dikasih makan dulu, baru habis itu saya duduk, diceraikan nih gitu. Sebelum makan, dia pergi ke kamar. Di situ dia bersujud. Dia panggil untuk pertama kali, Yesus, kalau memang benar engkau bisa melakukan mukjizat, kasih aku anak, aku akan menyembah engkau dalam hidupku. 2 bulan kemudian, dia hamil, dia mengandung, saudara. Dan dia berkata waktu kami ketemu, Kak, kalau Tuhan izinkan bulan depan akan lahir anak saya, anak yang pertama. Apa yang membuat saya menangis hari ini bukan karena Tuhan kasih mujizat, enggak. Hari ini suami saya, mertua saya, ipar saya, kami jadi jemaat di gereja itu. Semua kami jadi mengenal Tuhan. Di pikiran saya, ya ampun, ternyata Tuhan izinkan itu terjadi bukan untuk diri saya aja. Untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan kita sanggup. Waktu saya terlalu singkat, saudara, untuk bicara kalau perbuatan Tuhan. Pak, berapa menit lagi, Pak? Ibu mah enak ngomong lanjut kan, saya juga mau makan. Enggak lah. Pak, ada makan gak ini malam ini? Gak ada, Pak. Ibu bilang ada, makan di tempat masing-masing. Saudaraku, saya janji 2 kesaksian terakhir. I promise you. 2 kesaksian terakhir. 1 kesaksian 1 jam. Enggak lah. Pernah satu saat saya pelayanan. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara, ya mungkin Cik Ines tahu ya. Di sosial media itu saya lebih banyak pelayanan ke pedalaman, Pak. Ke daerah-daerah. Jadi waktu itu saya pelayanan di Luwuk, Sulawesi. I'm not sure itu Sulawesi Tenggara atau Sulawesi apa. Tapi dari Jakarta ke Makassar, Makassar ke Luwuk. Jadi jauh banget, saudara. Itu saya ingat banget hari Sabtu, KKR Revival khusus pemuda, youth waktu itu ya. Dan minggunya karena memang di sana itu saya cuma pelayanan minggu pagi banget. Dan setelah itu dijadwalkan akan makan seafood. Karena memang seafood di sana terkenal enak katanya. Besoknya Senin pagi saya harus pulang ke Jakarta. Terus mereka bilang begini, Pak Michael, seafood di sini enak, so you have to try. Nanti minggu malam habis ibadah pagi istirahat dulu, malamnya kita bakar-bakar ikan di tepi laut. Oke. Ternyata Pak, minggu pagi ada hamba Tuhan datang menemui panitia. Ngomong begini, Pak minta tolong, mumpung Michael lagi di sini, bisa gak pelayanan di tempat kami? Dan dia berkata begini, gereja kami kecil, kami gak mungkin bisa ngundang Michael, gitu ngomongnya. Terus hamba Tuhan ini ngomong gini panitianya, maaf ya Pak, Michaelnya itu mau istirahat, sudah kami jadwalkan akan makan seafood nanti malam, so gak bisa pelayanan gitu. Pak minta tolong, pendeta ini minta tolong terus. Akhirnya panitia berkata begini, ya udah kami minta izin dulu sama Michael, kami tanya dulu. Kalau Michael bilang enggak, berarti enggak ya Pak, oke, tapi gak apa-apa tanya dulu.
dihubungi ke kamar waktu itu ditanya, Pak, ada gereja yang minta Michael pelayanan malam ini. Tapi kalau kamu tolak it's okay kok. Saya ingat banget pendeta yang ngomong gini, gerejanya juga kecil kok. Saya bercanda, Pak gerejanya kecil ya? Iya. Tuhannya besar gak? Saya bilang begitu. Maksudnya gimana Pak? Tuhannya sama gak? Sama. Ya udah ayo. Loh kita kan mau makan seafood. Saudara saya tahu gini. Mau dimanapun saya melayani, saya tahu melayani itu adalah kesempatan yang terbaik untuk saya menceritakan perbuatan Tuhan. Dan saya katakan begini, ayo Pak gak apa-apa. Terus dia ngomong gini, Pak kamu gak akan dapat apa-apa di sana. Gerejanya kecil, begini begitu semuanya dibilang saudara. Saya katakan ayo pelayanan. Lalu malam itu datang saya saudara, lagi datang baru di depan pintu masuk. Seorang nenek dari depan ini lari ke sana ke pintu, ditampar di depan semua orang Pak. Ditampar sekuat-kuatnya di depan semua orang. Saya kaget saudara, saya datang ganteng seperti kata ibu tadi, ditampar lagi Pak. Dalam hati saya, lo kok ditampar, sakit banget. Lalu dia peluk saya, dia nangis. Ini Oma maunya apa? Terus saya katanya, Oma kenapa? Terus Oma ini bilang begini, saya gak percaya saya ketemu kamu sekarang. Jadi dia pikir itu mimpi Pak. Memastikan dia pukul diri sendiri, dia pukul saya kuat banget. Terus saya bilang gini, Oma kenapa harus berdoa? Jadi dia berdoa Pak. Tuhan saya sudah tua, sebelum saya meninggal saya mau ketemu sama si kuasamu terlebih besar. Dia gak tahu Michael Panjaitan. Dia cuma bilang saya mau ketemu sama si kuasamu terlebih besar. Jadi di Luwuk itu Pak, nama saya bukan Michael Panjaitan. Michael KTB, Michael kuasamu terlebih besar. Ada iklannya lagi waktu itu, saya malu banget. Terus saya tanya gini, kenapa Oma berdoa harus ketemu saya? Lalu datang keluarganya, rame-rame. Ini ceritanya Pak, digituin. Beberapa bulan yang lalu, jadi putrinya si Oma ini, anaknya melahirkan. Cucunya Oma ya, di rumah sakit. Bersukacita semuanya, senang banget semuanya. And then tiba-tiba saudara, dalam kurang lebih berapa jam, cucunya ini meninggal. Dokter berkata, meninggal. Baru lahir, wah kaget. Dari sukacita berubah jadi duka cita. Semua nangis, Oma ini pun nangis. Tapi dalam tangisannya, dia memilih untuk menyembah Tuhan. Tiba-tiba diingatkan lagu itu Pak, kuasamu terlebih besar. Dia berkata begini, tunggu 1 jam, saya percaya mujizat terjadi. Mereka tunggu 1 jam, bayi yang sudah meninggal di situ di rumah sakit saudara. Tunggu 1 jam, gak ada terjadi apa-apa. Boleh gak 1 jam lagi kata si Oma. Mereka tunggu 2 jam, gak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya keluarga berkata, Oma kasih ke dokter, kita serahkan langsung dibersihkan, kita makamkan hari ini, relain aja, ikhlaskan aja. Oma ini gendong cucunya. Dalam masa duka citanya, dia gendong cucunya mau kasih ke dokter. Dia berkata, kuasamu terlebih besar. Belum selesai dia bernyanyi saudara. Cucunya ini mulai bergerak, mereka pikir Oma ini gemetaran toh. Mulai bergerak, bernafas, menangis. Dan sampai hari ini cucunya itu hidup kembali karena kuasa Tuhan. Waktu itu di sana gempar, di Luwuk itu gempar semua karena udah meninggal bangkit lagi. Terus saya tanya mana anaknya? Waktu saya datang, saya gendong, saya sempat posting di sosial media, saya gendong dia. Tuhan ingatkan saya begini, kemanapun kamu pergi pelayanan, ingatkan bukan soal Michael, bukan soal lagunya, tapi semua karena Tuhan. Dia berkuasa dan kuasa Tuhan gak pernah terlambat. Sekalipun bagi Yairus terlambat anaknya udah mati. Sekalipun bagi keluarga di Luwuk itu terlambat anaknya udah mati kok. Tunggu 1 jam, tunggu 2 jam udah terlambat. Keluarga berkata oke, kasih aja ke dokter. Tapi di momen terlambat menurut manusia pun, selama ada Tuhan selalu ada harapan saudara. Ketika saya dengar cerita itu, ternyata Tuhan izinkan terjadi Pak. Beberapa waktu lalu dalam keluarga saya. Saya ingat banget 25 Juni 2022 saya ulang tahun. Saya ditelepon seorang hamba Tuhan. Michael happy birthday, wish you all the best, kita doa ya. Dia doain saya by phone waktu itu saudara. Tuhan berkati Michael, Tuhan berkati anaknya, berkati istrinya, berkati anak yang dikandung istrinya. Dalam hati saya ini pendeta salah doa.
1 anak aja mujizat kok, malah 2 anak gitu kan. Lagi kalau hamil kan enak ya didoain, ini kan gak ada. Begitu, amen, oke. Saya katakan, Pastor, you must be wrong, salah. Kenapa? Ya memang istri saya sehat Pak. Sehat, besar, gemuk. Tapi kan gak hamil Pak, saya bilang gitu sama pendetanya. Terus pendetanya begini, I don't know. Tapi waktu berdoa saya lihat ada anak laki-laki dikandung begini, diceritain semua. Saya katakan, ya amin, ya kan? 25 Juni, 28, 3 hari setelah itu ulang tahun istri saya. Jatuh Pak, kecelakaan sedikit jatuh, badannya sakit semua, sakit banget. And then mertua saya ngomong gini, bawa ke dokter ya besok gitu. Oke. Seperti biasa mau ngapain pun saya pasti datang dulu sama Tuhan. Malam itu saya doa Pak, saya bilang begini, Tuhan besok mau ke dokter, Tuhan pertemukan saya dengan dokter terbaik. Tuhan pertemukan dengan orang-orang terbaik. Terima kasih. Saya bersyukur. Waktu saya lagi berdoa, Tuhan itu dalam hati saya gini, gak usah ke dokter umum, malam ini beli test pack. Kan gak mungkin saya ngomong ke mertua Pak. Mami beli test pack, anaknya lagi sakit, saya bilang test pack, saya ditabuk sama mertua saya. Saya cuma bisikin sama istri saya, sayang Tuhan bilang beli test pack. Istri saya ngomong gini, kalau Tuhan yang suruh ya udah beli. Minta tolong adik ipar saya beli 4. Pertama samar-samar, kedua samar-samar lebih jelas, 3 dan 4 positif. Waduh kaget dong. 3 hari lalu pendetanya baru doa Pak. Besoknya kami ke dokter, tapi dokternya dokter kandungan saudara. Dokter bilang, oh iya Tuhan kasih mujizat lagi dalam keluarga kalian. Anak kedua. Selama proses kehamilan istri kedua, bukan istri kedua, amin. Oh my God, my goodness. Ini gak live ya Pak? Kalaupun ini live, Indonesia masih subuh ya. Pagi ya. Proses kehamilan anak kedua. Ya, proses kehamilan anak kedua saudara. Semua sehat. Tiap bulan kami ke dokter. Sehat. But you know what? Tuhan bawa kami ke momen seperti Yairus, ke momen seperti orang itu. Di detik terakhir pun dia tetap Tuhan yang sanggup saudara. Tanggal 9 saya ingat banget dijadwalkan operasi. Tanggal 8 saya bawa ke rumah sakit, dirawat inap. Tanggal 9 pagi jam 6 pagi turun ke bawah. Masuk satu ruangan, general check up, final check oleh dokternya. Dan begitu dicek semuanya, dokter panggil saya ke ruangan. Pak Michael tolong tanda tangan. Saya disuruh tanda tangan Pak dokumen, saya baca. Saya Michael Panjaitan menyatakan tidak akan menuntut rumah sakit atau tim medis apapun yang terjadi. Saya lihat bawahnya, resiko pendarahan otak di atas 85%. Resiko meninggal istri saya di atas 85%. Saya kaget Pak. Oh kok ada begini dok, selama ini kan sehat aja. Ternyata tekanan darahnya apa? Saya I don't know, itu ribet banget semua saudara. Saya tanda tangan. Kalau Bapak gak tanda tangan kami gak bisa lakukan operasi. Saya tanda tangan. Ada lagi dok, dibawa masuk ke ruangan bius ya, anestesi. Mungkin ibu-ibu kalau di Indonesia tahu bius lokal spinal namanya Pak. Disuntik di belakang, di tulang belakang. Disuntik berkali-kali gagal saudara. Dokter panggil saya, Pak kami takutnya istri Bapak nanti lumpuh. Kenapa? Berkali-kali gagal. Bisa tolong tanda tangan? Di Indonesia waktu itu lagi viral Pak. Seorang ibu baru melahirkan habis disuntik gak bisa jalan lagi, lumpuh karena salah. Kena sarafnya. Dan resiko itu tinggi sama istri Bapak. Waduh, saya tanda tangan lagi saudara. Anything else? Ada lagi gak dokter? Dokter kandungan datang, periksa yang terakhir. Waktu diperiksa, dokter bilang, Pak jantung anak saya itu gak lengkap. Maksudnya gimana? Oh saya nangis Pak. Selama ini tiap bulan baik-baik semua normal. Ya tapi kami periksa barusan dan kami periksa berkali-kali. Jantungnya gak sempurna. Minta maaf kami siapkan NICU segera, NICU. Kalau anak Bapak masih tertolong, kalau masih selamat. Begitu lahir kalau masih selamat kata dokter, kita masukin ke NICU. Tapi resiko untuk meninggal juga sangat tinggi. Bapak tanda tangannya. Hari itu saya berasa artis Pak. Tanda tangan semua. Saya katakan, it's okay dokter, just do your best. Lakukan yang terbaik. Operasi jam 9 pagi. Keluarga saya nunggu di rawat inap.
Saya menunggu di depan kamar operasi saudara. Maaf ya, banyak orang-orang agama seberang pakai lengkap atributnya gitu. Saya gak peduli Pak. Saya ingat waktu itu, di momen itu, I chose to worship. Saya berlutut saudara depan kamar operasi. Sama sekali saya istri saya kan gak tahu Pak detailnya, karena takutnya makin drop. Jadi dia gak tahu saya tanda tangan semuanya. Saya sama sekali gak berdoa, Tuhan tolong anak saya, Tuhan tolong istri saya. Enggak, karena saya tahu dia tahu yang terbaik dalam hidup saya. Saya berkata begini, Tuhan apapun yang terjadi Engkau Tuhan yang baik. Saya memilih untuk menyembah Tuhan. Saya perkatakan semua kebaikan Tuhan. Jam 9 pagi. Jadwal operasi jam 9 sampai jam 10, 1 jam saudara. Jam 9.15 suster keluar. Terus dia panggil saya, Pak Michael. Iya, dipanggil dokter, jantung saya copot Pak. Kenapa? Baru 15 menit. Something bad happen pasti. Kan dijadwalkan 1 jam. Kalau baru 15 menit berarti istri saya kenapa-kenapa. Atau anak saya kenapa-kenapa. Saya bangkit. Saya ke ruangan dokter, saya teriak, susternya dengar. Saya katakan, Tuhan kalau Tuhan panggil istri saya hari ini, Engkau tetap Tuhan yang baik. Kalau anak saya kenapa-kenapa pun hari ini, Engkau tetap Tuhan yang baik. Saya teriak saudara. It's not easy, gak gampang. Tapi saya memilih untuk memperkatakan semua kebaikan Tuhan. Karena saya tahu kebaikan Tuhan gak pernah ditentukan sama situasi hidup saya. Apapun boleh terjadi, dia tetap Tuhan yang baik. Apapun boleh terjadi, dia tetap Tuhan yang baik saudara. Saya katakan Tuhan Kau baik. Dokter ini seorang anak Tuhan di salah satu gereja GBI yang besar di Indonesia, di Jakarta saudara. Lalu dia berkata begini, Mike, saya puluhan tahun tangani kasus begini dan semua tim, waktu itu banyak tim di dalam kamar operasi Pak karena risikonya tinggi, jadi banyak yang dampingi. Semua berkata it's impossible, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Bahkan kami jadwalkan 1 jam, 15 menit selesai semuanya. Istri kamu sehat, anak kamu sehat 4 kilo, gak kekurangan satu apapun. Ini mukjizat kata dokter. Di momen itu saya tahu, di detik terakhir pun dia tetap Tuhan yang sama. Di momen terakhir pun ketika manusia berkata, oh gak ada harapan, ada Tuhan yang bawa harapan. Let me tell you something. Ketika Yairus mengalami hal yang gak mungkin, Yesus ada di sana berkata, semuanya mungkin. Dokter bilang, Pak gak mungkin terjadi. I know, dokter gak mungkin salah. Tapi saya tahu, di atas perkataan dokter pun masih ada Tuhan yang sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Hari ini kami bisa mengalami pertolongan Tuhan. Sampai hari ini kami melihat bagaimana Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Karena dia Tuhan yang hidup. Untuk selama-lamanya dia Tuhan yang gak pernah gagal. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala musim, dalam segala situasi. Dia mengerjakan yang terbaik. Selamat mengalami pertolongan Tuhan. Selamat mengalami mujizat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Apapun situasi yang ada di depan mata kami hari ini Tuhan, kami memilih untuk tetap percaya. Kami memilih untuk tetap berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Amen. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yang percaya nyatakan bersama-sama, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beberapa waktu lalu saya orang kampung saudara, di Sumatera Utara. Dari Medan masih 7 jam lagi naik mobil. Lalu saya masih pulang dari Amerika waktu itu Pak. Saya pulang ke Indonesia, masih ada karantina waktu itu. Saya ditelepon di karantina, ditelepon sama saudara saya, Mike, please pray for mom. Kenapa mama? Cancer stadium 3B. Selama ini sehat banget, dia ke dokter untuk general check up. Ya kolesterol, darah tinggi yang begitu-begitu saudara. Dokter bilang semuanya normal, ternyata dokter menemukan cancer stadium 3B. Waktu saya dengar kalimat, mama kanker stadium 3B. Kalimat yang pertama keluar dari mulut saya adalah, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Bukan berarti saya senang mama saya cancer, no. Tapi karena saya tahu dalam segala situasi Tuhan Yesus baik. Saya diizinkan Tuhan pulang ke rumah waktu itu, ke kampung saya tanya mama saya, ma gimana nih? Mama saya seorang hamba Tuhan Pak, seorang ibu gembala. Mama dulu punya jabatan, papa saya juga punya jabatan yang bagus banget di pemerintahan, semua orang kenal. Singkat cerita mereka memutuskan untuk meninggalkan itu semua lalu memulai pelayanan jadi seorang hamba Tuhan. Dan saya katakan sama mama saya, papa udah meninggal saudara. Saya katakan ke mama, mama tinggalin semua untuk melayani Tuhan malah sakit begini. Kalau cuma demam, cuma flu enak ya. Ini cancer, penyakit mematikan. Gimana mama saya cuma ngomong gini, kamu lupa sama lagumu ya. Musim akan selalu berganti, musim boleh berubah. Tapi kasih Tuhan gak pernah berubah, kata mama saya. Terus saya ngomong gini, and then what if, bagaimana seandainya mama gak sembuh? Mama saya berkata gini, sembuh gak sembuh bukan urusanku, itu urusannya Tuhan. Karena kalau hari ini aku sembuh, minggu depan aku bisa aja sakit yang lain. Kalau hari ini aku tetap hidup, pasti akan mati suatu saat. Jadi bukan soal hidup atau enggak. Tapi bagaimana selama saya hidup saya tetap menyembah Tuhan. Saya tetap melayani Tuhan. Tahukah saudara, tiap kali proses kemoterapi waktu itu, berganti-gantian anaknya boleh pulang. Saya pulang dulu sebentar, saya temenin di Medan saudara. Mama saya mungkin bapak ibu saudara tahu orang kemoterapi, 24 jam pertama itu baik-baik aja. And then 24 jam berikutnya mulai kesakitan. Dalam teriakan mama saya gak pernah sekalipun melihat mama saya berkata, sakit banget no. Dalam kesakitannya